Bahan G10 itu apa? Kalian bisa baca artikelnya dari PubWiki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mang Ces, mamangnya kita semua. Salam meledak. Nah, jadi kali ini kita akan membahas per.io-an, yang dimana ini .io V2 G10 atau G10. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai .io V2 G10 ini, di sini saya akan membahas sedikit tentang .io V2. Ini bukan V1 ya yang kita bahas, tapi V2. Jadi .io V2 ini dibagi menjadi 5 bagian atau 5 versi. Kok bisa banyak, Mang? Ini menurut pendapat saya ya. Kenapa .io V2 dibagi menjadi 5 versi atau 5 bagian? Untuk yang pertama ada .io V2 Basic ya atau reguler, yang dimana harganya 1.450.000. Color atau warnanya yang kalian bisa dapatkan itu hanya ada black ya atau hitam, SS silver ya, dan merah atau red. Harusnya cuma 3 itu sih ya. Dan untuk yang kedua ada .io V2 Limited, yang dimana harganya 1.500.000, naik 50.000. Kalian bisa mendapatkan atau bisa pilih color warna orange ya, lime green, blue Tiffany, dan purple yang sekarang. Yang dimana besok fair harusnya tanggal 11, 12 ya, itu bakal ada launchingnya .io V2 Pink, yang harusnya Pink ini dimasukkan ke jajaran-jajaran si Blue Tiffany ataupun Purple. Ini menurut pendapat saya aja ya. Nggak tahu tuh aslinya bakal kayak gimana. Dan untuk yang ketiga ada .io V2 Lite, yang dimana Lite ini dibagi menjadi 2 bagian, Mang. Ada yang pertama ya, itu nutnya nggak bisa dibuka alias permanen. Jadi kalian nggak bisa menggunakan drip tip integrated, Mang ya. Dan untuk versi yang sekarang itu packagingnya berbeda atau berubah daripada yang sebelumnya, yang dimana itu nutnya bisa dicopot. Jadi kalian bisa menggunakan drip tip integrated ya. Harganya sekitar 1.150.000. Kalau tidak salah ya, kurang lebih segituan lah ya. Nah, untuk yang keempat itu ada .io V2 Carbon. Harganya waktu di GV kemarin ya, GV ya, pas launching itu sekitar berapa ya, 3,5 juta apa 3.000 gitu atau 3 juta gitu. Yang dimana sekarang di toko tuh harganya beredar sekitar 3,8 juta dengan packaging yang terbaru ya, karena yang lama kan masih biasa gitu. Yang sekarang yang beredar di toko tuh packagingnya bagus, udah oke banget ya, luxurious gitu, man. Dan untuk yang terakhir ada .io V2 G10, yang dimana G10 ini memang cukup lumayan susah dan sampai sekarang kastanya tingkat paling tinggi untuk sekelas .io ya, mau V1 ataupun V2. Yang rumor atau katanya ya, ini katanya ya, per color atau per warna tuh hanya dirilis 100 piece. Misalkan yang .io G10 ya, V1 atau V2 colornya yang white atau putih ya, atau yang hitam ya, itu hanya 100 aja. Itu katanya ya, ini beritanya belum 100% jelas gitu ya, karena saya tahu dari beberapa teman-teman saya gitu ya, katanya ini benar-benar limited banget gitu ya, sangat limited. Jadi harganya cukup lumayan tinggi. .io V2 G10 ada yang jual di harga bekasnya 4 juta, ada yang jual bekasnya di harga 4,5, 5 juta, 5.500.000, tergantung kondisi juga sebenarnya ya, tapi harganya sekitar 4 juta sampai 5 jutaan. Kalau kalian dapat di harga 3 juta itu oke banget ya. Dan sekarang di toko kalaupun ada yang ready itu dengan kondisi segel sekitar 7 jutaan. Beda color atau beda warna itu beda harga ya. Yang coklat ini yang paling mahal harusnya 7 jutaan ya. Yang putih dulu sempat naik banget, tapi karena memang mungkin dari perawatan atau segala macam cepet kotor ataupun yang lainnya, jadi harganya cukup lumayan turun sekitar 6 jutaan ya. Dan .io V2 G10 ini ya, saya dapat di Chonglo Favor ID, yang dimana beliau adalah selaku orang atau selaku
penjual beli di grup Facebook ya. Jadi bakul-bakul Facebook, Mang. Sebenarnya saya banyak ya orang-orang atau teman-teman yang kenal yang bermain di grup Facebook gitu. Dan si Conglo Favor ID sekarang bermain di media Instagram. Kalian bisa follow ya untuk Instagramnya Conglo Favor ID ya. Harusnya terpercaya gitu. Kalaupun kalian tidak yakin dengan Conglo Favor ID, kalian bisa belanja menggunakan Rekbar. Sekarang udah enak banget ya. Ada toko orange ataupun ada toko hijau ya. Oke, kita akan langsung aja lihat untuk detailnya si .io V2 G10 yang brown atau coklat. Nah, jadi ini dia untuk packaging .io V2 G10. Haha, pasti kalian yang belum tahu, lah kok biasa-biasa aja packagingnya ya. Jadi kayak nggak kelihatan harganya mahal gitu ya, tapi kok packagingnya biasa aja. Nah, memang kayak gini Mang ya. Kalau kalian pengen beli .io gitu yang packagingnya bener-bener mewah, luxury gitu ya, mantep banget, kalian beli .io V2 yang karbon. Tapi kalau kalian yang sudah beli .io V2 karbon waktu atau saat GV, karena launchingnya di GV ya, itu packagingnya sama persis kayak ini ya, ataupun kayak .io V2 biasa atau reguler. Nah, kalau sekarang .io V2 karbon ada perubahan dari segi packaging yang sudah beredar di toko-toko Pep Store. Itu memang packagingnya mewah banget ya. Oke lah, kita akan langsung aja bahas untuk detail dari segi packagingnya, karena yang mewah tuh bagian sininya. Nah, ini yang bagian mewah ya. Jadi di sini tertulis .io V2 G10 atau G10. Di sini ada nama colornya ya, brown. Di sini juga ada tuh, ya, ada gitu warnanya sama tulisannya BR ya. Oke, untuk bagian yang lainnya ya, putar-putar pun semuanya sama, packagingnya plek ketiplek. Kita akan langsung aja unboxing. Wow, ini memang gila, mewah banget. Nah, jadi di sini saya ada alasan kenapa saya mengambil .io V2 yang warna coklat atau brown ya. Karena .io V2 yang coklat ini warnanya tidak ada di .io V2 yang reguler atau yang basic. Misalkan kalian ambil .io V2 G10 yang putih ya atau yang white. Itu anggaplah kalau di .io V2 yang reguler itu di warna silver. .io V2 black G10 itu sama aja kayak di .io V2 reguler yang black biasa. Yang purple juga ada. Intinya yang nggak ada di warna basic atau warna reguler ya, .io V2 yang biasa, itu hanyalah yang coklat ini. Ya, harusnya nggak ada gitu kan. Makanya saya tertarik untuk mengambil .io V2 G10 yang colornya brown atau coklat ini. Oke, kita akan langsung aja lihat. Nah, ini simpen dulu ya. Untuk bagian dalamnya sama aja, nggak ada beda. Cuman kalian kalau mau beli .io V2 G10 bekas, kalian tanyain, karena buttonnya di sini ada dua ya, button cadangan. Di sini ada button yang SS ya, yang terpasang itu yang gold dan yang cadangan itu SS Mang. Di sini ada button firing sama button plus minus. Kita akan buka aja deh, kita buka ya. Untuk lainnya sama aja, drip tip ada dua ya. Ada yang bulat sama yang gepeng, terus ada lem 3M ini yang buat tutup skru kalian ya. Nah, harusnya bisa fokus ya. Nah, ini jadi buttonnya ada yang SS dan ada yang gold yang terpasang. Oke, kita akan simpan aja karena memang packagingnya nggak beda jauh, hampir sama-sama aja ya, kayak spare o-ring cadangan, kabel USB ya, ataupun tank OCC ya, sama. Dari manual book semuanya sama semua. Kita akan langsung aja buka .io V2 G10 coklat. Wow, gila ya. Ini mewah banget, mewah Mang, punya kelas. Handfeel-nya gila, serius, handfeel-nya gila banget. Jujur, saya baru 3 kali ya pegang, bukan punya, baru 3 kali pegang .io V2 G10. Yang pertama waktu di GV warna hitam ya, itu punya temen ya. Nah, untuk yang kedua itu kemarin yang warna hitam juga. Nah, ini yang coklat punya saya pribadi ya. Gila, ini anjir.
Wah, kayaknya kalau ganti panel juga sebenarnya lebih enak pakai panel yang bawahnya, Mang. Cuman ya karena kita seringnya di TL gitu ya. Kalau pakai dot cell, Zozu ataupun RBA yang lainnya itu kayaknya kayak ketutup si airflow-nya gitu. Ini enak buat orang-orang MTL aja gitu ya. Settingannya buat MTL gitu karena kan lubang airflow-nya sedikit ketutup gitu ya. Beda dengan kalian beli panel yang modder-modder lokal Indo ataupun yang aftermarket lah. Itu pasti kalian bisa nyari lubang airflow yang ada di sini gitu ya. Enak banget. Handfeel-nya sumpah ini gokil banget. Oke, kita akan lapisan dulu untuk packagingnya ya. Karena packaging adalah sahabat, kita akan singkirkan dulu ya. Kita akan bahas .io V2 G10. Nah, ini untuk detailnya ya. Dan kalian jangan aneh kalau, nah ini bagian belakangnya kayak V1. Lah, Mang, kok ini kayak V1 ya gitu. Nah, saya juga tidak tahu karena beberapa saya nemuin .io V2 G10 itu untuk panel door-nya memang kayak V1 ya. Meskipun kalian kalau beli baru sih harusnya gini, karena saya udah nemuin 3 ya .io V2 G10 itu memang kayak gini untuk panel door-nya. Jadi gak usah heran ya, karena awalnya juga saya heran. Nah, ini ketuker kali gitu ya. Ternyata memang enggak, Mang. Dari sananya juga begitu ya. Nah, ini untuk bagian door panelnya, gila. Ini anjir, halus banget. Maksudnya bukan halus, gimana ya? Jadi enak banget gitu teksturnya tuh. Aduh, kayak mahal pisan gitu, Mang ya. Nah, ini untuk bagian door belakangnya ya. Wadaw, gokil ya. Ini untuk bagian, nah anjir, keren ini ya. Ini benar-benar cakep banget. Wow. Dan untuk si serial numbernya tidak ditulis di sini, Mang. Beda dengan .io G10 yang V1. Yang V1 itu masih ditulis di sini ya. Untuk serial number, untuk tulisan dot mode-nya. Nah, untuk yang V2 tuh ditaruh di sini. Kebetulan memang ini sudah dikasih bottom shield ya, yang sturdy. Nah, jadi ada di sini ya keterangan untuk serial number ya. Terus Made in California. Pokoknya ada di sini semua di bagian bawah. Oke, tuh. Ya. Emang ini gila, gokil banget ya, gokil banget. Semoga ini bisa center untuk bagian atasnya ya. Kadang ada yang center banget, ada yang nggak terlalu center, dan ada yang nggak center pisan sama sekali gitu ya. Kalian pas masukin RBA di sini jauh banget untuk centernya gitu. Semoga ini center ya. Kebetulan memang saya belum pasang apapun ya. Ini hanya pasang sturdy shield aja di sini biar lebih aman. Karena memang ini bener-bener wow, gila ya. Ini cakep banget. Kalau dibilang ringan mana ya? Misalkan kita compare bersama .io V2 yang biasa. Jelas ini lebih berat ya, karena ini full aluminium gitu ya. Dan kalau di compare dengan .io V2 yang karbon, setahu saya lebih ringan dikit yang karbon. Nah, untuk minusnya ya, dari perawatan, kalian perawatannya harus super ekstra. Tapi nggak ekstra banget sih. Jadi ini ya, imbasnya kalau misalkan tidak terurus atau sama kalian nggak keurus, wow, ini pasti berjamur, Mang ya. Ini berjamur, nanti ada putih-putih gitu ya di bagian sini. Atau misalkan kalau kena liquid, apalagi .io V2 G10 yang putih, itu bakal menguning ya. Kalau kalian pas setting, masukin RBA terus ada bocor gitu dan lupa, itu pasti kuning, saya yakin ya. Dan kalau ngerawatnya nggak baik banget, ya itu berjamur. Cuman harusnya bisa dibersihin. Kalian bisa pakai kit ya. Nanti kitnya taruh di microfiber. Nah, nanti kalian oles aja ke bagian yang ada jamurnya di si .io V2 G10 ini. Itu bakal bisa bersih lagi gitu. Karena beberapa orang yang pakai .io V2 G10 atau series G10, ada yang nggak tahu cara bersihnya gimana, langsung aja dijual. Kalian bisa ambil tuh gitu. Jadi harganya murah gitu kan. Sini memang ada mitos-mitos juga untuk .io V2 G10 ya. Tapi memang bisa dibilang fakta ya. Saya sudah coba gitu di .io V2 yang biasa, .io V2 karbon, sama .io V2 G10. Cuman sorry banget yang karbon memang nggak ada ya. Jadi untuk chipnya lebih oke si .io V2 G10. Kenapa? Dia bisa membaca resisten ohm lebih akurat. Serius, Mang. Beda dengan .io V2 yang reguler ataupun .io V2 yang karbon. Yang katanya .io V2 karbon itu basic dari chip si .io V2 LED ya. Nah, kalau untuk si G10 ini, wow,
benar-benar akurat untuk pembacaan ohmnya. Oke, kita akan langsung aja coba ya untuk pembuktian. Nah, kita akan pasang dulu baterainya di sini. Nah, kita akan pembuktian aja deh. Oke. Nah, jir, gokil banget ya, G10 ngeri memang. Nah, di sini kebetulan memang sudah ada baterainya juga ya. Kita tinggal pasang aja RBA-nya. Aduh, memang ini panelnya agak susah Leica Project ya. Nah, di sini saya menggunakan dot cell ya. Kebetulan memang si karet-karetnya sudah saya ganti dengan warna hitam ya, biar matchy aja gitu buat si dot yang coklat ini. Kita akan pasang. Waduh, kita akan coba ya. Nah, ini kebacanya di 0,32. Kita coba pencet plus minus barengan. Nah, di sini 0,30. Ting. Dah. Sini 0,30 ya. Oke. Saya akan tes cabut. Saya akan pasang lagi. Nah, di sini masih 0,30. Kita akan plus minus lagi. Masih tetap sama di 0,30 ya. Oke, ini masih oke. Nah, kalau dipasang di sini ya, kita akan pasang nih. Harusnya biasanya dapat resisten ohmnya lebih rendah biasanya ya. Nah, di sini 0,30 juga. Kita akan tuh 0,29 ya. Dia lebih akurat, Mang. Untuk pembacaan chipnya bisa kelihatan nggak ya? Tuh 0,29, Mang ya. Jadi chip.io V2 G10 itu lebih akurat karena ya saya sebelum punya .io V2 G10 yang ini, yang coklat ini ya, itu saya kebetulan punya teman ada gitu waktu di GV ya, seperti yang saya bicarakan di awal gitu. Saya coba-coba selama 1 hari, memang akurat banget untuk chipnya ya. Saya coba pasang bulak-balik RBA ya, bulak-balik terus, memang dapatnya tetap segitu ya, akurat banget. Jos banget. Dan minusnya cuma ada satu, di perawatan. Kalian perawatannya harus oke banget sih untuk si .io V2 G10 ini. Dan kebetulan sorry nih, saya bakal pasang ya, nggak bakal pakai panel yang original karena nanti bakal ketutup untuk si udara masuk ya, atau airflow-nya ya. Nah, kita pakai panel proxy. Drip tip-nya udah standaran dulu aja deh. Anjir, gokil banget ya. Pakai panel proxy yang chapter 4. Wow, waduh, masih masuk, bahkan keren ya, oke banget sih, keren. Ini cakep banget, cakep. Dan di sini juga saya ada, Mang, buat kalian yang minat gitu ya. Sorry nih, saya kelupaan nih. Ini frintilan yang sangat madotet ya. Nah, ini dia. Ada panel dari Stardi ya, yang dimana harganya kalau nggak salah tuh waktu GV sekitar 3,5 juta. Bahkan ada beberapa toko juga yang masih jual di harga 3,5 juta. Nah, kali ini kita bakal jual di harga 2 jutaan aja. Nggak sampai 2,5 juta, nggak sampai 2,3 juta. Pokoknya 2 jutaan ya. Ini ada yang hitam, ada yang pink. Kita bakal coba aja dulu deh ya. Kita bakal coba dulu. Nah, kebetulan kalau yang ini tuh yang pink memang banyak banget orang yang cari, Mang. Serius. Kita akan coba aplikasiin di .io V2 yang sudah kita custom painting, Mang, tentunya ya. Wow. Gokil banget ya. Masuk, Mang, ini masuk banget. Ini keren banget. Ya, pokoknya seperti itulah. Buat kalian yang minat silahkan aja ya, karena ini barangnya baru, belum pernah dipakai sama sekali. Nah, ini aja baru dibuka buat ngetes doang ya. Oke lah, kita akan langsung aja bahas untuk si .io V2 G10 dari segi powernya. Siapa tahu gitu ada perbedaan atau perubahan yang sangat signifikan ya. Oke. Oh iya, Mang, sebelum kita bahas untuk segi powernya, di sini saya lupa untuk menyampaikan bahwa ada satu minus atau satu kekurangan lagi. Buat kalian yang pengen beli .io V2 G10 dengan harga bekas, karena baru tuh memang ada harusnya ya, yang jual baru tapi jarang gitu. Nah, kalau kalian beli bekas, kalian pastikan cek untuk rumah bautnya atau rumah skrunya ini yang ada di dalam inner ini, di bagian bodinya lah ya. Itu pastikan tidak dol, karena ini sangat riskan ya. Bahan G10 itu cukup lumayan lentur, makanya banyak banget orang yang swap ke DNA untuk .io V
V1 G10 ya, bukan V2 yang G10. Nah, jadi pastikan kalian kalau beli ya, kalian cek terlebih dahulu atau tanyakan dulu ke penjualnya, ini rumah bautnya dol atau enggak, Mang, gitu kan. Karena mungkin takutnya pas pertama si pembeli itu ya pakainya tuh agak cukup kotor, sering gonta ganti button gitu ya, jadi copot-copot skru atau bautnya kan. Nah, nanti pas dijual ada yang dol. Kalau udah dol cukup lumayan payah dan harganya cukup lumayan murah. Jadi kalau kalian pasang skru tuh digini-gini aja, Mang, kalian ketruk-ketruk gitu ya, itu pasti skrunya atau bautnya copot tiba-tiba ya. Jadi kalian harus pastikan dulu kalau mau membeli .io V2 G10 yang kondisi second atau bekas ya. Oke, kita akan langsung aja coba untuk segi powernya, yang dimana di sini kena 0,29. Saya main, wah ini udah 40 aja, 43. Saya main di 40 deh ya. Jangan 40, 38 lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. RB-nya .cl ya. Memang mantap .cl teh. Ya, sebenarnya kalau dari chip sih nggak terlalu signifikan, bahkan nggak beda jauh, sama aja. Mungkin .io V2 Carbon itu pembacaan ohmnya lebih akurat. Jadi ketika kalian lagi nge-build, terus abis kalian flash switch segala macam, dapat di mode itu sekitar 0,28 atau 0,29, misal gitu ya. Nah, nanti pas kalian masukin, ya, si RBA-nya tes ke si .io-nya itu bakal akurat. Maksudnya nggak beda jauh, mungkin ya antara naik gitu ya, naik 1 gitu ya, atau ya bisa sama gitu ya. Jadi nggak bakalan jauh banget. Kalau yang biasa tuh kan kadang dapatnya di 0,29 atau 30, pas dipasangin jadi naik ke 34 atau 38 gitu ya. Nah, untuk kelebihan si .io V2 G10 ini, selain dari bahan memang wah, hand feel-nya bener-bener mewah banget, Mang. Bahkan daripada kalian pakai panel misalkan yang ya yang aftermarket gitu ya, lebih baik kalian pakai panel yang bawahnya ini smooth banget. Memang enak banget ya panel yang bawahnya. Kita akan coba deh. Tadi saya sedikit coba gitu ya, ternyata memang untuk si airflow-nya nggak terlalu ketutup banget. Nih saya pakai panel yang bawahnya ya. Ya, tidak terlalu ketutup, jadi nggak ketutup banget lah. Cuman memang ketutup ya, lebih enak yang proxy ini karena airflow-nya di sini kan. Nah, jadi ini memang agak sedikit ketutup, tapi ya masih oke lah, nggak ketutup parah banget. Nah, pokoknya buat kalian yang cari .io V2 G10, intinya kalian harus hati-hati ya, terutama di bagian rumah baut-bautnya. Pastikan tidak dol. Untuk harganya sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Bahkan katanya di Malaysia itu harganya sekitar 3,5 jutaan. Tapi nggak tahu, mungkin karena memang susah dicari, jadi ya harganya melambung tinggi ya. Bahkan barunya dari 3,5 nyentuh ke 7 juta. Terakhir saya lihat di toko ijonya Asgard itu menjual 4,5 juta untuk si G10 ya. Nah, sekarang mungkin yang masih nimbun-nimbun ya, nimbun kondisi baru gitu ya, itu harganya sekitar 7 jutaan. Ya, worth it atau enggak, balik lagi ke kalian masing-masing. Kalau memang misalkan kalian kolektor .io atau pengen .io G10 untuk kalian daily atau kalian mau jual beli lagi, ya balik lagi ke kalian ya. Kalau kalian beli untuk dijual, beli 7 juta, kayaknya rugi gitu. Kalian nyari yang sekiranya harganya lebih miring gitu, harganya lebih miring, jadi bisa kalian tunggu nanti ya, timbun gitu kan, kalian bisa jual lagi. Oke, mungkin itu aja ya review dari Mang Ces tentang .io V2 G10 ini. Mohon maaf kalau memang ada informasi yang kurang jelas mengenai .io V2 G10 atau .io V2 yang tadi saya sampaikan ya. Ada 5 versi. Dan saya minta maaf juga kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung kalian. Terima kasih yang sudah menonton Mang Ces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam meledak.